Kesatuan Republik Indonesia. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali merah putih, tetap merah putih. Itu adalah prestasi lain ya Pak, mendapatkan Harmony Awards ya Pak ya, dari Kementerian Agama. Luar biasa, tidak semua wilayah mendapatkan ini. Tidak semua wilayah. Masih banyak sekali Pak prestasi-prestasi dari Kota Jayapura yang akan kita ulas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indonesia Forward dan saya masih bersama Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak, banyak sekali tadi prestasi yang sudah disebutkan gitu ya Pak, yang sudah diraih oleh Kota Jayapura, yang tadi terakhir disebutkan adalah Harmony Awards gitu. Kalau saya tidak salah Pak, di Kota Jayapura ini 64% penduduknya adalah pendatang ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menanamkan kecintaan bagi para pendatang ini untuk bisa bersama-sama membangun Kota Jayapura Pak? Iya, ini salah satu kekuatan besar kita bangun Kota Jayapura. Ya, saya sering membicarakan kepada mereka dengan satu kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita memberikan kontribusi kepada Kota Jayapura, karena seseralah bagian dari masyarakat Kota Jayapura. Dalam kota itu ada masyarakat asli yang mempunyai kota itu. Ya, ada 14 kampung. Ya, saya minta supaya mereka juga ini terlibat dalam pembangunan. Ya, jangan mereka tertinggal dengan pembangunan yang maju terus ini. Ya, sini kita melibatkan mereka. Juga masyarakat yang 60% ini saya libatkan mereka dalam membantu. Dari sisi ekonomi, mereka sangat membantu pemerintah kota. Karena bisnis-bisnis mereka ada di tengah mereka. Dan juga ini kita saling mengisi masyarakat setempat dengan para pendatang yang ada di Kota Jayapura. Artinya Bapak memastikan bahwa masyarakat setempat tidak akan tertinggal gitu ya Pak ya? Iya, iya. Maju bersama. Maju bersama. Jadi kita libatkan mereka sehingga ekonomi kita berjalan bagus. Dari sisi keamanan saling menjaga, melindungi. Ini kita lakukan sehingga bersama-sama jalan. Sehingga Kota Jayapura itu aman, Kota Jayapura itu damai. Dari sisi perkembangan ekonomi kita jalan terus. Karena itu saya libatkan mereka, membuka ruang kepada mereka. Tapi saya bilang mereka, kamu juga membantu mereka, masyarakat asli yang ada di Kota Jayapura, supaya bertumbuh bersama-sama membangun Kota Jayapura. Sebenarnya seberapa heterogen Pak untuk penduduk di Kota Jayapura ini? 55%. Ya, ya itu. Ya. Pak, ini kalau saya tidak salah di Kota Jayapura ini kan ada percampuran aktivitas perkotaan, tapi juga ada pedesaannya ya Pak. Jadi ada kampung, ada kota yang di dalamnya ada kampung begitu ya Pak ya. Bagaimana ini bisa berjalan serasi Pak di sana Pak, termasuk untuk aktivitas ekonominya? Betul, kalau kota itu seharusnya kelurahan semua, tidak ada kampung. Bagaimana saya menjaga kampung ini? Yang pertama supaya tatanan adat istiadat di kampung-kampung tidak boleh hilang. Makanan-makanan khas di kampung-kampung tidak boleh hilang. Bahasa mereka tidak boleh hilang. Walaupun kita dalam perubahan-perubahan global yang besar. Jadi kita harus mempertahankan tatanan-tatanan adat di kampung-kampung. Tarian-tarian mereka. Ini kita harus jaga dengan baik. Walaupun kita mengikuti perkembangan yang sangat pesat. Tapi tidak bisa melakukan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota Jayapura ini. Kita melakukan kolaborasi dengan paguyuban, ada sekitar 54 paguyuban yang ada di Kota Jayapura. Ini mereka bersama. Bahkan saya membuat Persipal Portumbai. Jadi ini saling mengisi dalam kegiatan-kegiatan pariwisata, dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan di Kota Jayapura. Luar biasa komitmen Bapak, karena kalau misalkan kita melihat begitu ya Pak, di kota-kota besar yang sudah bertumbuh, biasanya adat istiadat begitu ya, itu sudah mulai pudar, sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Karena modernisasi, tapi Bapak mencoba untuk terus menghidupkan kearifan lokal yang ada di sana ya Pak ya. Tantangannya apa Pak? Saya kira tidak ada tantangan yang besar, tapi mereka punya komitmen untuk bersama-sama untuk membangun Kota Jayapura itu. Ya.
Yang pastinya membangun kebanggaan akan adat istiadatnya itu yang Ya. sangat sulit. Satu hal yang saya dulu sekolahnya di Jakarta, di sini Jakarta ada abang dan none Jakarta. Saya pulang, saya bikin juga istilah saya dengan bahasa kampung, putra putri Portumbai. Saya mau supaya putra putri Portumbai dari cara mereka berjalan, dari cara mereka bertutur kata, etika mereka juga sama. Jadi kita tata memakai baju mereka dengan kerapian, bagaimana menatah wajah mereka. Itu sekarang di kampung-kampung, ini orang kampung-kampung, mereka bisa seperti orang di kota. Ya, itu yang saya lakukan. Sehingga tidak ada perbedaan antara kampung dan kota. Jadi sama-sama saya punya program untuk kampung-kampung. Itu juga saya ada anak asli dari kampung situ. Baru ini periode yang kelima baru anak asli dari kampung mereka memimpin kota Jayapura. Ini satu kebanggaan bagi mereka. Jadi mereka mendukung. Jadi pembangunan kita lakukan biasanya mereka larang. Tapi dengan kehadiran seorang pemimpin dari tanah mereka, pembangunan ini kita bisa melakukan dengan baik. Karena dukungan jadi para tokoh-tokoh adat. Para Ondoafi ini mereka yang pemilik tanah, pemilik air, pemilik hutan. Jadi kita melakukan koordinasi dengan mereka sehingga seperti pembangunan jembatan Hamadi, jembatan Holtekan, ini saya membawa para Ondoafi menghadap Bapak Presiden. Dan Presiden menyetujuinya sehingga dibangun jembatan itu. Ya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Dukungan dari adat, agama, dan pemerintah untuk kita membangun kota Jayapura. Karena tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa Bapak melihat ini adalah sebagai sumber kekuatan semuanya ya Pak ya untuk bersatu membangun kota Jayapura begitu ya. Baik, ketika kita berbicara tentang prestasi kota Jayapura ini satu hal yang juga tidak kita bisa lepaskan adalah pelaksanaan PON yang kemarin ya Pak ya. Di pelaksanaan PON ke-20 Papua tahun 2021 ini kurang lebih ada 22 disiplin cabur ya. Ada 16 cabur, 22 disiplin cabur. Kota Jayapura ini adalah klaster terbesarnya ya Pak ya? Ya. Dan ternyata Kota Jayapura ini mendapatkan penghargaan dari KONI Pusat. Nah, Bapak sebagai Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, pengalaman apa Pak yang menarik dari event perhelatan olahraga terbesar tanah air ini Pak? Ya, pertama para duta olahraga takut ke Papua. Awalnya begitu? Kenapa takutnya? Karena dari sisi keamanan. Jadi, karena mereka tahu Papua itu terkebelakang, sehingga ada para supir-supir bis yang ke sana bawa beras sendiri, bawa kompor sendiri. Sampai di kota mereka terheran-heran, wah kota maju, kota indah, masyarakatnya ramah, ya sehingga kita bisa mensukseskan PON itu dengan sukses. Kota Jayapura 16 venue, 22 cabang olahraga, ini yang paling terbanyak. Tapi kita bisa melakukan dengan sukses. Ya, dari sisi keamanan, dari sisi ekonominya meningkat, dan juga kemarin dari dana yang kami terima dari panitia PB PON, saya kembalikan dana sebesar 20 miliar kepada KONI Papua, kepada PB PON Papua, karena saya menggunakan dana sesuai dengan rencana yang kami gunakan. Kami tidak menghamburkan uang itu, tapi kita kembalikan 20 miliar kepada PB PON. Gimana supaya bisa se-efisien supaya kami itu, karena tertib administrasi yang kami lakukan. Ya. Begitu. Biasa sekali. Ya. Dan ternyata akhirnya semuanya kagum begitu ya Pak ya? Betul. Dengan kota Jayapura, dengan Papua begitu ya? Banyak seperti Gubernur Jawa Barat bertemu saya menyampaikan terima kasih mengenai keramat tamahan. Wali Kota Bogor datang ke sekretariat saya menyampaikan terima kasih. Juga Gubernur Bupati yang lain karena mereka melihat karena kota Jayapura menjadi tolak ukur dari pelaksanaan PON itu. Dan kita betul-betul sukses. Baik dari sisi transportasinya, akomodasinya, dan sampai ke lain-lain kita lakukan dengan baik. Sehingga berarti ya seperti gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara datang menyampaikan terima kasih kepada saya Wali Kota Jayapura karena sukses dalam menyambut dan juga event PON bisa berjalan dengan baik di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua, sehingga kita mendapat penghargaan dari KONI Pusat dalam tertib dan sukses melaksanakan PON di Papua. Ya, artinya ini pemirsa yang sudah menonton tayangan ini Pak,
Nanti kalau kita mau wisata, mau berkunjung nggak cuma ke Bali, ke Lombok lagi, tapi bisa juga ke Jayapura, ke Papua begitu ya. Karena sudah disampaikan bahwa di sana aman kok begitu ya. Perekonomian juga bertumbuh dengan bagus, transport